السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita bahas pada malam ini berkenaan syarat-syarat diterimanya doa, dengan mengambil kitab Ad-Da'wah Dawa yang disampaikan oleh Al-Allamah Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Ali Hasan hafidhahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, awqatul istijabah, waktu-waktu yang mustajabah, maknanya waktu yang diterima atau mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala pada saat orang itu berdoa kepada Allah. Pertama di antara syarat yaitu diterimanya doa, wa idza jumi'a ma'ad du'ai hudurul qalbi, apabila doa seseorang itu disertai dengan hatinya. Yang pertama, apabila dia berdoa bukan hanya lisannya yang bicara, tetapi hatinya memahami yang ia minta. Karena bagaimana orang berdoa tidak paham yang diminta, jadi apa disampaikan itu difahami oleh hatinya. Wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Dan nomor dua, dan digabungkan semua yaitu yang diminta ini hanya kepada yang diminta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang itu hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada yang lain. Jadi dia mohon dengan didasari hatinya, difahami, lalu dia memohon kepada Allah semata-mata, tidak minta kepada yang lainnya. Yang nomor tiga, wasadaqa waqtan min awqatil ijabati sittati, dan mencocoki atau tepat dengan waktu yang mustajabah 6 ini. Waktu yang mustajabah 6 ini pertama as-sulusul akhiru minal lail, sepertiga malam yang terakhir, dan itu waktu yang paling amannya, paling bersihnya jiwa. Jika orang bangun malam memohon kepada Allah Ta'ala sendirian, itu menunjukkan ikhlasnya. Tapi belum tentu berdoa bersama-sama di komando sambil menangis di masjid atau di pinggir tempat lalu dia ikhlas. Tapi kalau orang semuanya dia tidur, umumnya orang tidur, dia bangun malam bermohon kepada Allah, menunjukkan keikhlasannya. Ini waktu yang mustajabah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fi sulusil laili. Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia setiap malam, yaitu malam yang terakhir, sepertiga malam terakhir, yaitu antara jam 2 ke sampai subuh. Ini dinamakan malam yang terakhir. Maka katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang minta akan dikabulkan, dan siapa yang berlindung kepada Allah maka akan dilindungi. Waktu yang nomor 3, waktu yang berikutnya wa indal adzan, dan ketika mendengarkan adzan. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, dan karena itu waktu yang
mustajabah. Karena waktu yang adzan adalah waktu dipanggilnya Allah Ta'ala, disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat tauhid yang didengungkan. Kemudian wa bainal adzani wal iqamati, waktu yang ketiga antara adzan dan qomat, yaitu setelah adzan biasanya kita sholat sunnah atau kita berdoa, maka ini waktu yang dikabulkan pula. Wa adbaru shalawatil maktubah, dan setelah sholat wajib, ini diantara juga doa yang mustajabah. Wa inda su'udil imami yaumal jumu'ati alal mimbari hatta tuqdas salatu min dalikal yaumi, dan ketika naiknya imam di atas mimbar sampai selesainya sholat, mananya sholat Jum'ah, ini juga waktu yang istijabah. Di samping kita mendengarkan khutbah, kita menyisipkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wa akhiru sa'atin ba'dal asri, dan waktu setelah asar. Karena waktu setelah asar ini ada waktu-waktu yang mustajabah. Cuma dikomentari oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah, yaitu berdoa ketika waktu imam sedang berkhutbah sampai sholat, laisa hadza maudhi'a bayanihi, bukan di sini untuk keterangannya, karena pada waktu khutbah maka orang hendaknya mendengarkannya. Baik. Wasadaqa, kemudian yang nomor 4. Ya, setelah kita pertama yaitu orang berdoa harus dengan hatinya, dia memahaminya. Yang nomor 2, memusatkan perhatiannya hanya memohon kepada Allah. Yang nomor 3, memilih waktu yang mustajabah. Walaupun yang lain orang itu boleh berdoa, kapan saja manusia boleh berdoa, tapi ada nas-nas dalil tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya orang pada saat tertentu yang disebutkan tadi. Yang nomor 4, wasatafa khusyu'an fil qalbi, dan waktu itu hati manusia dalam keadaan khusyuk. Karena ada orang berdoa, dia pikirannya ke sana kemari, berdoa keras dia, amin amin dan yang lainnya, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang yang berdoa. Maka dengan khusyuknya hati, jadi memahami, kemudian tawadhu dia. Kemudian yang nomor 5, wankisarun baina yatir rabbi, orang itu betul-betul butuh kepada Allah. Ya. Yang nomor 5, wadzullatan lahu wa tadarruan wa riqqatan, dan dengan merendahkan diri, tidak menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak juga mengeraskan suaranya. Karena kita mohon kepada Allah lain dengan pengemis, yaitu mengetuk pintu orang yang di dalam perlu dengan keras. Karena manusia ada yang tidak mendengar, dan karena pendengaran manusia terbatas, atau mungkin orang itu tidur. Tapi kita memohon kepada Allah, memohon kepada Zat yang hidup, yang tidak mengantuk, yang tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maka hendaknya menundukkan diri, tawadhu dengan suara yang lirih, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan merasa takut. Nah, dan juga innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang melampaui batas berdoa. Ditafsirkan di dalam tafsirnya dengan suara yang keras. Kecuali ya apabila orang berdoa pada waktu dia berkhutbah, yang mana menyampaikan agar mereka mendengar dan dia amini, maka hal itu adalah sebagaimana lazimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan juga para ulama sunnah. Tapi kalau kita memohon pribadi yang tidak menyangkut dengan orang lain, kita memohon, maka hendaknya tawadhu, merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Karena Allah tidaklah dia tuli, karena Allah Maha mendengar. Oleh karena itu ketika para sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu dekat apa jauh? Kalau jauh aku akan berteriak memanggil.
Kalau dekat maka aku akan berbisik-bisik. Maka Allah menjawab, fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Nabi, apabila ada orang yang sifatnya dia menanya tentang diriku, katakan saya ini dekat, tidak jauh. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan orang itu berdoa, orang itu meminta apabila murni dia minta kepada saya. Mana murni minta kepada saya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disertai ya Rabbi kemudian ya yang lainnya. Ya Rabbi ya Abdul Qadir Jailani menunjukkan dia tidak ikhlas karena Allah. Dibagi-bagi memohon kepada Allah separuh, memohon kepada selain Allah separuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah syirik, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian yang nomor 6, wastaqbalat da'i al-qiblatah. Dan hendaknya orang berdoa itu menghadap kiblat. Jadi kiblat itu doanya, ya kiblat Ka'bah itu kiblatnya doa. Tapi bukan berarti Allah itu di kiblat. Sebagaimana kita sholat menghadap ke Ka'bah, tapi bukan berarti Allah di Ka'bah. Allah itu di atas arsy. Jadi kita menghadap ke kiblat karena sholat kita menghadap ke kiblat, dan karena sholat juga isinya doa. Kemudian juga yang nomor 7 di antara syarat doa yang diterima oleh Allah Ta'ala, wa kana ala taharatin. Orang itu bersih dari khatas kecil maupun khatas besar. Karena kita mohon kepada zat yang suci, zat yang tidak kurang, zat yang tidak disekutukan dengan makhluknya. Maka atas kita mohon kepada Allah Ta'ala, maka kita hendaknya bersih dari khatas besar maupun khatas kecil. Artinya kita hendaknya berwudu. Kalau berkhatas besar maka kita hendaknya mandi. Nah, karena kita memohon kepada Allah. Bayangkan ya kawan, kalau kita meminta kepada manusia, kita pakai baju yang bagus dan ramah, ya, kemudian juga sopan dan juga bersabar, maka bagaimana memohon kepada Allah yang semua harta ini adalah miliknya Allah. Maka kita hendaknya punya adab di sisi Allah Ta'ala ketika kita yaitu berdoa. Dan juga dimaksudkan bersih sini, maka manusia hendaknya apabila dia membersihkan diri dari khatas besar dan kecil, membersihkan diri pula dari maksiat. Bagaimana kita mohon kepada Allah Ta'ala lalu kita durhaka kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Bayangkan anak minta kepada orang tua, tapi anak mengolok-olok orang tua. Bagaimana orang tua mau memberi? Kita mohon kepada Allah Ta'ala, tapi kita menyekutukan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Memohon kepada Allah Ta'ala, perintahnya tidak dikerjakan, larangannya dilanggar. Bagaimana mau diterima? Padahal Allah mengatakan, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dalam orang yang berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi, yaitu apa yang menjadi perintahku, dan hendaknya beriman kepadaku. Jadi orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha membersihkan jiwanya, bukan dari khatas kecil dan besar saja, tetapi hendaknya membersihkan diri dari syirik, membersihkan jiwa dari maksiat. Yang nomor 8, wa raf'u yadayhi ila Allah Ta'ala, atau wa rafa'a yadayhi ila Allah Ta'ala, dan mengangkat dua tangannya. Tentunya ini khusus untuk doa yang sifatnya secara bebas. Ada doa kita atau zikir kita pada waktu setelah sholat wajib, maka tidak ada yang angkat tangan. Bahkan para ulama membid'ahkannya, setelah sholat wajib kita angkat tangan berdoa. Karena setelah sholat wajib yang ada adalah zikir, yaitu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, dan juga yang lainnya, dan itu adalah zikir. Maka tidak mengangkat tangan. Tetapi apabila kita khusus malam hari bangun, atau kita setelah sholat sunnah, atau setelah masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid, maka memohon, maka upayakan kita mengangkat tangan. Karena di dalam hati yang sahih, Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya, yang mana hambanya memohon dengan mengangkat tangan lalu Allah tidak memberinya atau tidak mengabulkannya. Dan mengangkat tangan ini adabnya hendaknya dipadukan antara tapak tangan yang kanan dan yang kiri.
Demikian juga sejajar dengan pundaknya. Tetapi apabila sholat istisqa maka diangkatnya tangannya ke atas sampai yaitu kelihatan tempat ketiaknya. Ini supaya dipahami. Nah, kemudian nomor 9 di antara syarat diterimanya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaihi. Memulai dengan baca alhamdulillah, memuji Allah taala. Oleh karena itu surat yang pertama yang diletakkan di dalam mushaf yaitu surat Fatihah, dibukanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mohon kepada Allah, memuji dulu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kita meyakini bahwa Allah itu Maha Agung, bahwa Allah yang berhak yaitu kita puji karena begitu besar kekuasaannya. Jadi kita mulai dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu nomor 10, summa sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, dan juga boleh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah itu nomor 11, summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian setelah itu disebutnya semuanya, maka hendaknya memulai sebelum memohon kepada Allah, memulai dengan istighfar, memulai dengan taubat, yaitu astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, menunjukkan bahwasanya dirinya itu banyak dosanya. Maka orang yang merasa diri mengakui atas dosanya dan dia bertobat, maka Allah akan mengampuni yaitu dosanya, dan Allah akan menerima atau mengabulkan permintaannya. Kemudian nomor 12, summa taqala Allah. Kemudian betul-betul munajat kepada Allah, seolah-olah Allah itu ada di hadapannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Mal ihsan, katanya malaikat Jibril, apa yang baik itu wahai Nabi? Al ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang dinamakan al ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan makna ibadah termasuk doa. Dalam satu hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi anta budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita berdoa seolah-olah kita itu melihat yang kita minta, yaitu Allah Ta'ala. Ini namanya summa taqala 'ala Allah wa 'alaha masalah, dan sungguh-sungguh mohon supaya dikabulkan asa. Asa kepada orang tua meminta tidak punya hak kita, karena orang tua miskin dia. Tetapi kalau kita mendesak sebagaimana hadisnya, maknanya kita yang mendesak Allah terus orang itu butuh, menunjukkan orang Allah Subhanahu wa taala tidak diberi. Bayangkan manusia didatang diminta, belum memberi diminta, tapi didatang lagi akan memberi. Maka Allah Subhanahu wa taala masalul adalah mempunyai tinggi dengan manusia, dan manusia kita terus dia akan memberi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yaitu memberi. 11 wa tawasma'ihi wa tauhidihi. Kita bertawassul, berperantara, menyebut nama. Ketika kita masuk kesembuhan, yaitu Allahumma anta la anta. Tidak. Kalau ar-Rahman, betul manggilnya ya farzuqni. Farzuq. Kita akan diambil saja kita at-Tawwab, Ghaffar, Furfar. Nomor 4, upayakan doa kepada Allah, dan oleh Allah bersedekah. Baik harta yang kita miskin, apanya berupa pernah memiliki harta, akan membantu orang dibantu, betulkan rumah, yaitu sesuatu yang tadi dia punya dia rusak, makanya termasuk seorang sedekah, bukan sampai kaki yang keluar dari apabila kita Allah, maka itu bersedekah. Dan hendaknya bersedekah. Ada doa, yurad doa. Kalau ada Allah Ta'ala 11, maka tidak selamanya. Tetapi kemarin makan dan bagi usahakan yang halal. Di harta yang haram, Allah Alaihi Wasallam jelas ada orang yang punya
Beberapa perjanjian Allah ya Rabb sudah betul. Dua tangannya sudah betul bahwa Allah itu dikatakan oleh beliau haramun. Serabuhu haramun ya bil haram. Sayang orang kanannya dari hasil apa yang dimakan. Hasil yang haram itu dalam rezeki apa ini? Dia berbagi hasil pembelian yang haram itu sendiri haram. Ada baju lagi apa orang kafir? Apa dia yang sifatnya memperlihatkan atau menyerupai atau mengenakan atau dia untuk kaum pria termasuk yang harus menjauhinya seperti kita beli sedekah, maka semua akan doa harus diperhatikan. Satu di anda terpenuhi orang membangun rumahnya, ia mengendarainya lepas satu atau salah satu contohnya kapusak pecah bar CD bagaimana dia mau maka berjalan terpenuhi persyaratan kita mohon kru wa ta'ala. Kemudian dikir kita unta jelaskan di sini Sunan Ibnu Hibban oleh Ibnu Hibban dan juga diriwayatkan Majah wa Tirmidzi min hadis Buraidah an sallallahu alaihi sami'a ini namanya cara ditetap yang merupakan sunnah takrir. Ada seorang ini aluka asyhadu an la ilaha anta ahadus samad yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada orang dengan zikir ya Allah Allah luka yadu annaka la anta lam yulad kufuwan ahad. Tauhid murni tauhid ibadah tauhid asma was maka apa kata Allah sallallahu fasallallah bil is alladhi aqta wa ihi aja. Apa katanya Rasulullah sallallahu sahabatnya mulai hanya dengan zikir dan mengatakan suruh telah memohon menyebut nama Allah diminta beri ya. Allah itu sesuatu maka Allah itu dimiliki. Dan zikir yang sebenarnya menghafalkan doa hendaknya kita Allahumma anni asyhadullah la anta samad lam yalid wa lam yakul ahad. Doa maka dengan zikir yang nomor 2 lafzan laqad saha dan wahai engkau telah dengan menyebut paling agung. Karena apa? Ahadu as ini nama Allah. Allah bukan dua bukan tapi satu as tidak boleh lain Allah. Bahwa dengan dia memiliki Allah dan Allah yang kemudian juga yang menjadi doa kita disebutkan Imam Nasai dan juga yang lainnya fi ibn dan juga disebutkan Hibban min Ibnu Malik kalau hadis Abdullah ibn ini hadis yang diulang Ma'a Rasulullah SAW jalis bahwasanya anak duduk bersama sallallahu wa rajuli lalu namanya sholat sunnah. Setelah berdoa belum memulai Allahumma inni innaka antallah la ilahal mannan samawati fatiri wal ar ya al ikram ya qayyum ya itu Nabi Ando bersama Nabi SAW pas sholat sunnah. Dia itu baiknya suara yang bisa diriwayatkan Islam di samping orang dan ini menunjuk doa sendiri. Ada yang lain tidak mendengar dengan itu tetapi tidak didengar di samping. Di mana orang ini as'alullah ila anta badi'us sarar ya ikram ya qayyum. Nama-nama Allah ya ikram adalah sifat ya qayyumnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata sa'alallah azim maka sungguh kepada Allah nyebut namanya ya. Maka upaya pada Allah jangan hanya Allah adalah nama yang orang ikutinya namanya yang lain walillahna memiliki nama-nama doa dengan kalau doa menyebut nama kita terjabut yang lain tapi dengan menyebut nama uput ya apa ya wali itu bagaimana. Tapi kalau kita Allah ya Rabbal alamin wal iqayyum ya al-wahhab ya badi' dan seterusnya terjaga dan selain Allah. Alladzi idza kata yang mana apa yaitu di mana apabila Allah dengan zikir itu mengabulkan yasuila bihi maka minta dengan zikir dan memberi Allahumma inni bi annaka antal mannan wati wal ardali wal ikram ya qayyum. Kedua yang pertama Allahumma inni asyhadu an al-ahad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan terutama yang alam ya yaitu pembaik tidak baik dan Allah kita mereka akan lupa Allah ya karena keraskan membuat
dan membut. Ya. Karena tempat jangan datang berjamaah. Zikrullah bukan dengan mengeraskan zikr kepada Allah dan dengar memenuhi syarat. Kisah ini al-imam senatihi pula dua hadis di dalam dan di kata hadis ini ada hadis yang nomor 3 zikir sebelum kita memohon sebagai bukti pujian kita maka disebutkan di Jami' Tirmidzi min hadis Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-a fi hadaini nama Allah yang paling agung tertulis dua ayat atau di dalam surat Al-Baqarah dan Imran Al-Baqarah wa ilahu la ilaha illallah ya nama yang paling agung wa ilahu wahid Tuhanmu hanya satu wa ilahu sesembahan yang yakini adanya yakin bisa mendatangkan menolak dia bisa merusak madaratkan manusia pula adanya orang akan manfaatkan hukum ilahi billah huwa anur rahim sembahan yang hati kecuali Allah lagi maka termasuk nama Allah. Jadi kalau sunnah atas ada waktu khususkan untuk doa dimulainya wa ilahu wa ilaha illallah. Yang nomor 2 terus yang paling agung pula atau pemberi Imran amin Allahu illa al-qayyum amin la ilaha artinya Allah yang hak kecuali al-hayyu dia tidak akan al-qayyum dirinya yang makhluknya. Maka ini juga di dalam zikir memohon kepada jadi persiapan kita Allah waktunya kita rezeki di pasar ketika kita mencari rezeki lewat yang lainnya hanya 1 menit lalu dikabulkan oleh Allah. Salah tentu setiap saat berdoa maka doa bukan berdoa agar kepada Allah dengan zikrullah. Demikian juga dijelaskan Imam Ahmad di dalam Musnad wasuka sahih al-hadis Abi radhiyallahu wa Rabi'ah bin 3 sahabat. Anillahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riddu dal jalal la kamu membuktikan ya dal la ilaha disebut semuanya tauhid syiriknya kalimat di situ ya malaikat ya murni kepada tidak di Allah Ta'ala orang yang memohon kebaikan jari setara ibaratkan kau belum sembuh dokter bisa jadi kontras dengan penyakit atau dengan penyakitnya dan juga ya biha wa al-zaliha maka bila kamu memohon nama Allah al-jalali karam di hadis Tirmidzi ya pikir yang menyumbang yang membantu di Allah sebelum kita anna Rasulullah kana idul amru sahu ila sam bahwasanya Rasulullah bila maka matanya mohon wa sungguh-sungguh berdoa ya qayyum inilah apa kalimat dan bersyarat kita azkar zikir pola pembuka memohon kepada Allah itu sekitar 5 menit barang silahkan. Assalamualaikum. Bukan menghadap kita berdoa sendiri. Sedangkan kita ini karena kita mewah, jadi kita bukan kan kita berada di hadapan ada ke kiblat, ajak berdoa. Jadi ini tuh kebaikan tadi bila kita hanya mendoakan orang yang sudah menentukan kita menghadap ke nasib. Jadi doa khusus perlu menghadap ke pada saat ada seperti itu. Ya, kiblat maka berdoa a'udzu min syarri khalaq. Ya, apabila kita ya daripada ngokam karambol, mengapa kita tidak ya khusus untuk ini maksud. Jadi kalau kita sedang pada waktu atau sedang mau pergi atau kita sedang yaitu kuda ma'alat biar kita berdoa ada ke kiblat ini pas waktu mengkhususkan berdoa tapi disertai dengan yang doa seperti kita kalau dikasih oleh orang kita Allahumma atina wa askiman kita menghadap ke kiblat tapi kita menghadap walaupun kepada Allah kepada orang supaya bahwa dia orang yang tadi. Nah, betul. Ya. Setelah baca diri kepada arwah itu tidak ada dalilnya. Karena kita mau ke arwah ini ke arwah, mohon kepada Allah campuri dengan kalimat lain. Ya, dimulai dengan
Tetapi pada doa mari kita dengan Fatihah. Dalil kalau tidak ada kerjakan atau sama-sama dengan diri. Nah itu mana dalil? Ya, bismillah atau mari dengan Fatihah sama-sama dengan ada. Kita mau silat mengakhiri dakwah itu pun diharuskan setia. Kalau berdakwah dia menyampaikan hal itu wajar karena di apa yang ia baik waktunya sallallahu alaihi wa ala subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.